Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok mata kuliah pragmatik yang beranggotakan satu saya sendiri Satrio Eko Jaya Darmawan NIM 19541035, dua Ramadina Alpian NIM 19541031, tiga M Dwi Cahaya Putra 19541056. Di sini kami berasal dari Institut Agama Islam Negeri Curup, program studi Tadris Bahasa Indonesia. Adapun dalam video ini kami akan menjelaskan materi tentang analisis tindak tutur direktif guru pada pembelajaran bahasa Indonesia di SMA Negeri 2 Rejang Lebong. Baiklah, kita memasuki bagian latar belakang. Di sini guru memproduksi berbagai tindak tutur dalam berbagai peristiwa ketika mengajar. Salah satu peristiwa berbahasa yang menarik dikaji secara pragmatik, khususnya pada aspek tindak tutur, adalah peristiwa tutur yang terjadi di antara guru dan siswa SMA Negeri 2 Rejang Lebong dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Proses pembelajaran di kelas merupakan wujud tindak tutur seorang guru dalam mentransfer ilmu pada siswanya. Dalam proses teturun tersebut, seringkali guru melakukan ajaran direktif pada siswa SMA Negeri 2 Rejang Lebong. Oke, baiklah, bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya mengenai metode penelitian. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai tentang metode penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Hal ini sesuai dengan ciri penelitian kualitatif, yaitu penelitian ini menggunakan setting alamiah. Penelitian ini bersifat deskriptif, dan analisis ini dapat dilakukan dengan cara menjabarkan data yang diperoleh. Data penelitian yaitu berupa tuturan guru dan siswa. Terkait fokus penelitian, tuturan tersebut terbentuk kalimat yang telah ditranskrip ke dalam bentuk teks tertulis serta diindikasi sebagai tindak tutur direktif yang berisi tentang kategori dan konstruksi tindak tutur direktif dalam wacana kelas. Pemerolehan data tersebut diambil dari tuturan guru di dalam kelas ketika pembelajaran berlangsung. Pembelajaran tersebut tepatnya di SMA Negeri 2 Rejang Lebong, Kecamatan Curup Timur, sesuai dengan karakteristik pendekatan yang digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu peneliti menjadi instrumen kunci dalam pemerolehan data prosedur. Secara singkat, prosedur analisis data dilakukan sejak awal penelitian sampai pengumpulan data selesai. Tahap-tahap pengumpulan data dalam penelitian ini melalui 3 tahap, meliputi reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan atau verifikasi. Tahap penelitian ini terdiri atas 4, dimulai dengan tahap persiapan, tahap pengumpulan data, tahap analisis, dan sampai tahap pelaporan. Hasil dari penelitian. Hasil analisis data menunjukkan kata atau kalimat yang diucapkan oleh guru memenuhi kriteria dari tindak tutur direktif. Setelah itu, kata yang telah masuk ke dalam kriteria tindak tutur direktif digolongkan kembali dalam kategori dan konstruksi tindak tutur direktif. Dalam tindak tutur direktif terdapat 6 yang termasuk dalam kategori tindak tutur direktif, yaitu requestive, question, requirements, prohibitive, permissive, dan advisories. Sedangkan konstruksinya terdiri dari konstruksi makna imperatif yang terdiri dari makna imperatif perintah, imperatif suruhan, imperatif permintaan, imperatif persilakan, imperatif ajakan, imperatif mengizinkan, dan imperatif larangan. Berdasarkan hasil tersebut, kesimpulan dari penelitian ini adalah tindak tutur guru bahasa Indonesia telah memenuhi unsur kategori dan konstruksi, karena terdapat kata atau kalimat yang menjadi penanda dalam kategori dan konstruksi tindak tutur direktif. Pembahasan A. Kategori tindak tutur direktif. Tindak tutur permintaan atau requestives. Pada penelitian ini mengenai tindak tutur ditemukan beberapa data yang termasuk dalam tindak tutur direktif requestive, baik berupa permintaan secara eksplisit maupun implisit. Hal tersebut dilakukan guru agar murid terkesan dihargai dan guru bersikap sopan. Tindak tutur pertanyaan, question. Guru mencoba memberikan pertanyaan sebagai umpan balik kepada siswa. Secara tidak langsung, hal ini sebagai trik guru untuk menarik perhatian murid sehingga murid akan berusaha untuk memperhatikan apa yang dijelaskan guru. Penutur
mengekspresikan keinginan atau permintaan kepada mitra tutur untuk memberikan jawaban suatu penjelasan. Tidak tutur perintah atau requirements. Tidak tutur requirements merupakan proses interaksi yang dilakukan guru kepada siswanya. Apa yang diekspresikan oleh guru adalah kepercayaan bahwa ujarannya mengandung alasan yang cukup bagi siswa untuk segera melakukan tindakan. Guru sebagai penutur memberi anggapan bahwa dia memiliki kewenangan yang lebih tinggi daripada siswa. Tidak tutur larangan atau prohibitives. Tuturan pada data merupakan interaksi yang dilakukan guru kepada siswa. Guru mengekspresikan otoritas kepercayaan bahwa ujarannya menunjukkan alasan yang cukup bagi siswa untuk tidak melakukan tindakan. Pada dasarnya tindakan prohibitif ini merupakan perintah atau suruhan supaya mitra tutur tidak melakukan sesuatu. Tidak tutur pemberian izin atau permissives. Tuturan pada data merupakan interaksi yang dilakukan guru kepada siswa. Tuturan guru mengekspresikan kepercayaan untuk memberikan pemberian izin atau membolehkan, sehingga siswa percaya bahwa ujaran guru mengandung alasan yang cukup bagi siswa untuk merasa bebas melakukan sesuatu. Tidak tutur nasihat atau advisorius. Tuturan pada data merupakan interaksi yang dilakukan guru kepada siswa. Tuturan guru di atas mengekspresikan kepercayaan bahwa ujarannya mengandung maksud yang baik bagi kepentingan siswa. Tuturan tersebut mengekspresikan alasan yang kuat bagi siswa untuk melaksanakan apa yang diajarkan, karena kedudukan guru lebih tinggi sebagai pemberi nasihat. Tidak tutur yang banyak digunakan ialah tidak tutur directive question. Tidak tutur question berkaitan dengan pertanyaan yang disampaikan guru dalam proses kegiatan pembelajaran. Tidak tutur direktif berkaitan dengan bertanya pada siswa, sehingga siswa dapat mengerti dan terlibat langsung dalam kegiatan pembelajaran. Itulah pembahasan yang dapat saya jelaskan mengenai tentang materi tadi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. B. Konstruksi tindak tutur direktif dibagi menjadi 8 bagian. Yang pertama, tuturan makna pragmatik imperatif perintah. Makna imperatif perintah digambar guru secara eksplisit. Secara jelas, guru memerintah murid untuk menulis atau mencatat materi di depan kelas. Hal tersebut sebagai wujud pancingan guru agar murid aktif dan juga merupakan bentuk ketegasan guru tanpa harus menggunakan nada atau intonasi tinggi ketika menuturkannya. Yang kedua, tuturan makna pragmatik imperatif suruhan. Makna imperatif suruhan tidak digambarkan dengan pilihan kata coba, namun secara eksplisit mengungkapkan suruhannya berupa pilihan kata menyuruh yang digunakan dalam konstruksi kalimat di atas. Makna imperatif suruhan yang ada menjadi lebih jelas dan dapat ditangkap secara jelas pula bahwa hal tersebut merupakan sebuah suruhan. Yang ketiga, tuturan makna pragmatik imperatif permintaan. Makna pragmatik imperatif permintaan, guru secara tidak langsung meminta murid laki-laki untuk bertanya. Sebagian besar dalam penelitian ini, makna pragmatik imperatif permintaan yang ditemukan bermaksud merupakan trik guru untuk meminta murid-muridnya untuk menjawab pertanyaan secara tidak langsung. Yang keempat, makna pragmatik imperatif persilakan. Makna pragmatik imperatif persilakan, guru mencoba mempersilakan murid untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan materi yang telah diajarkan sebelum meneruskan pada materi selanjutnya. Konstruksi persilakan guru merupakan konstruksi langsung karena penggunaan kata silakan. Penggunaan kata silakan tampak lebih sopan sehingga murid terkesan lebih dihargai oleh guru. Yang kelima, makna pragmatik imperatif ajakan. Makna pragmatik imperatif ajakan, indikator kata yang digunakan guru untuk menunjukkan bahwa kalimat tuturan tersebut merupakan ajakan. Ajakan adalah kata pikiran sudah direferens. Hal ini dilakukan oleh guru untuk mengajak murid untuk kembali belajar. Yang keenam, tuturan makna pragmatik imperatif mengizinkan. Makna pragmatik imperatif mengizinkan, meskipun guru menyampaikannya dengan menggunakan pilihan kata mempersilahkan, namun
Kalimat pada data lebih menekankan pada imperatif mengizinkan. Yang ketujuh, tuturan makna pragmatik imperatif larangan. Makna pragmatik imperatif larangan, indikator larangan dapat dilihat dari pemakaian kata jangan oleh guru. Guru menggunakan kata jangan sebagai larangan yang tegas agar murid mematuhi apa yang dilarangnya. Meskipun ketegasan itu tidak digambarkan dengan nada dan intonasi tinggi, namun cukup dengan kata jangan sudah menggambarkan suatu ketegasan dan larangan keras. Yang kedelapan, tuturan makna pragmatik imperatif selamat. Makna pragmatik imperatif selamat, meskipun guru menyampaikannya dengan menggunakan pilihan kata, tidak memakai kata selamat, namun kalimat pada data lebih menekankan pada imperatif selamat. Jika dilihat dari segi konteks percakapannya, guru mengucapkan selamat Assalamualaikum untuk memulai maupun mengakhiri pembelajaran. Mungkin itulah penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Satrio. Oke, baiklah teman-teman, itulah tadi hasil penjelasan dari kelompok kami. Nah, di sini kesimpulannya berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah kami lakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Kategori tindak tutur direktif guru yang ditemukan dalam penelitian ini terdapat 6 kategori, yaitu 1. Tindak tutur direktif requestive adalah fungsi meminta, fungsi memohon, fungsi meminta dan menuntut, fungsi meminta dan mengarahkan, fungsi meminta dan bertanya, dan yang terakhir fungsi mengajak dan mendoa. Kedua, tindak tutur direktif question yang ditemukan adalah fungsi bertanya. Ketiga, tindak tutur direktif requirement yang ditemukan adalah fungsi menghendaki dan fungsi mengarahkan dan bertanya. Keempat, yaitu tindak tutur direktif prohibitious yang ditemukan adalah fungsi melarang. Yang kelima, yaitu tindak tutur direktif persimis yang ditemukan adalah fungsi-fungsi membolehkan dan menyarankan. Kemudian yang ke-6, yaitu tindak tutur direktif advisories yang ditemukan adalah fungsi menyarankan. Kemudian selanjutnya itu konstruksi tindak tutur direktif yang ditemukan dalam penelitian ini antara lain bentuk direktif, direktif suruhan, direktif permintaan, direktif persilaan, direktif ajakan, direktif mengizinkan, dan direktif larangan, serta direktif selamat. Itulah tadi hasil penjelasan dari kelompok-kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang mendengarkan atau yang menonton video ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.